Baik, kembali lagi di channel Bui Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Ketum Honorer K2 sebut hasil seleksi administrasi P3K teknis janggal. Benarkah? Baik, kembali lagi di channel Bui Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu Ketum Honorer K2 sebut hasil seleksi administrasi P3K teknis janggal. Benarkah? Simak informasinya baik-baik. cpn.com Jakarta, pengumuman seleksi administrasi P3K teknis masih menyisakan kekecewaan mendalam para honorer. Mereka pun meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus kepada honorer K2 tenaga teknis yang gagal karena terbentur persyaratan. Menurut Ketum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I, Syahiruddin Anto, sejak hasil seleksi administrasi P3K teknis diumumkan pada 12-15 Januari, ada beberapa hal yang mereka rasakan janggal atas ketidaklulusan honorer K2 di laman SSCASN BKN. Secara administrasi, lanjutnya mereka telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jabatan dan ijazah yang dipersyaratkan. Salah satu contoh pendidikannya minimal D3 ataupun sarjana dalam jabatan dipersyaratkan serta kompetensi yang dimiliki pelamar. Misalnya jabatannya pengadaan barang dan jasa yang mensyaratkan melampirkan sertifikat keahlian minimal tingkat dasar mutlak, kata Udin sapaan akrab Syahiruddin kepada cpnn.com Selasa 17 Januari 2022. Untuk mendapatkan sertifikat tingkat dasar ini, ujarnya harus melalui tahapan-tahapan dan mekanisme yang sangat sulit. Prosedur yang dibuat terlalu panjang, baik dari pendaftarannya maupun informasi untuk bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP di Jakarta. Untuk berangkat ke Jakarta mengikuti tes kompetensi dengan honor Rp500.000 sangat mustahil bagi kami, ucapnya. Kalaupun pemerintah daerah bisa menganggarkan kegiatan tersebut sudah pasti bukan honorer yang ditunjuk tetapi aparatur sipil negara atau ASN. ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, PHK2I mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB agar memberikan kebijakan khusus pada formasi pengadaan barang dan jasa untuk syarat kompetensi yang harus dimiliki yaitu minimal tingkat dasar. Jangankan honorer, dari 100 PNS pun mungkin hanya satu yang ada sertifikat kompetensi LKPP, cetusnya. Untuk bisa mendapatkan kompetensi terhadap sertifikat pengadaan barang dan jasa tingkat dasar, menurut Udin seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap honorer. Ini agar mudah mengikuti seleksi pendaftarannya. Tetapi sampai dengan pengumuman pendaftaran di SSCASN tidak pernah ada kebijakan pemerintah terhadap honorer untuk mengikuti seleksi tersebut, baik dari LKPP atau lembaga lain sebagai penyelenggara. Secara teknis, kata Udin, honorer pasti tidak akan mendapatkan status memenuhi syarat atau MS jika tidak menyertakan sertifikat tingkat dasar di laman SSCASN. Namun kalau berbicara tentang kebijakan, seharusnya pemerintah menurunkan standar sertifikat keahliannya minimal tingkat dasar menjadi yang serupa atau sama dengan tupoksi pengadaan barang dan jasa, misalnya sertifikat komputer. Selain masalah kompetensi, terdapat juga persoalan lain yang mengikat, misalnya formasi di Dinas Pemadam Kebakaran yang mensyaratkan tingkat pemula pada kualifikasi pendidikan SMA. Seluruh pendaftar di luar Dinas
pemadam kebakaran statusnya TMS atau tidak memenuhi syarat karena tidak bekerja di dinas terkait. Di sisi lain, mereka mengejar harapan dan peluang karena jabatan fungsional pemula hanya dibuka untuk pemadam kebakaran. Lalu jabatan fungsional selain di Damkar untuk tingkat pemula di mana Pak Menpan RB yang terhormat seterusnya. Udin menegaskan persoalan administrasi menjadi penyebab utama honorer K2 tumbang. Honorer K2 teknis administrasi banyak yang pendidikannya SMA, bahkan SMP, sementara itu formasi untuk SMA sangat terbatas. Salah satunya di Dinas Pemadam Kebakaran. Sayangnya mereka dihadapkan dengan permasalahan yang sulit dicapai, harus bekerja di instansi tersebut, sementara instansi tempat mereka mengabdi tidak membuka formasi. Apakah hukum ini dibuat hanya untuk satu kelompok atau golongan tertentu? Lainnya menunggu tsunami untuk dihabiskan melalui keputusan Menpan RB yang berdasarkan pada peraturan pemerintah manajemen P3K dengan deadline 28 November 2023 ini. Pungkas Zahirudin Anto. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.